Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat saudara memasuki bulan Desember. Ini tanggal pertengahan, kurang lebih 10 hari lagi, ya, tanggal 25. Nah, renungan dan yang harus kita renungkan, apa itu sebenarnya makna Natal itu? Orang kan sudah mulai ribut beli baju baru, ini yang Kristen ya, sudah siap-siap bikin kue dan lain sebagainya, dan mulai mereka sibuk untuk acara di sini, acara di sana dan lain sebagainya. Dan secara pribadi saya enggak. Mengapa? Karena begini, Natal itu adalah sebenarnya pribadi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Natal itu pribadi kita dengan Tuhan. Pada saat kita masih ada nafas, menghadirkan Natal setiap hari, artinya Yesus itu lahir di dalam hati kita setiap hari, maka hidup kita penuh damai. Yang kedua, sejahtera. Damai, sejahtera. Bagaimana damai sejahtera itu bisa dapat? Pada saat di sana ada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan yang dilakukan, bukan yang hanya diperdengarkan, bukan hanya disuarakan, tapi dilakukan. Karena pada saat Injil itu dilakukan oleh pribadi kita, maka apa yang terjadi? Itu akan berbuah sendiri, akan berbuah, membuahkan apa? Membuahkan jiwa bagi Tuhan. Akan menjadi pribadi yang menarik. Orang yang melihat itu akan, kenapa kok beda ya? Orang itu kok beda ya dengan saya, kok beda? Karena ada pribadi Yesus, ada pribadi Kristus di dalam hati kita ini. Orang lain nggak lihat itu, dunia nggak tahu itu, makanya dunia ribut untuk menolak. Dari sejak kelahirannya, dari zaman itu kelahiran Yesus, berapa ribu tahun coba? Masanya panjang sekali. Orang-orang menolak, sibuk menolak. Sampai hari ini masih ditolak. Setiap Desember orang Kristen was-was karena ada kado. Dan Desember ini katanya saya baca di salah satu tulisan, dia mengatakan apa? Kita akan kirim kado yang manis, artinya bom. Jangan deketin gereja, jangan deketin kantor polisi, jangan deketin mall. Lah emangnya gereja itu bisa dihancurkan? Bangunannya yes, bangunan gereja bisa dihancurkan. Tetapi gereja sendiri nggak bisa dihancurkan, karena gereja itu adalah Anda dan saya. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Gereja secara pribadi kita ini, secara universal. Sehingga nggak usah takut. Karena seandainya mati pun, kita sudah punya tempat. Firman Tuhan katakan apa? Aku sekarang pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Karena di rumahku banyak tempat. Jadi ngapain takut? Orang yang bakar gereja nggak ngerti. Gereja sudah dianiaya sudah lama. Dan yang menganiaya itu, dia merasa dia beribadah loh. Dia merasa beribadah pada saat bisa membunuhmu, pada saat bisa menghancurkan tempat ibadah. Padahal mereka tidak tahu gereja itu adalah Anda dan saya. Ini santai saja kita ngomong begini. Jadi sejak saya jadi Kristen, yang dulunya saya juga seperti itu, saya melakukan itu, bakar gereja, membenci orang Kristen, padahal orang Kristen nggak punya salah. Ya, dulu saya sering menghajar orang Kristen itu di kampung, ada satu kampung itu ada satu keluarga Kristen. Itu kita rekayasa supaya nggak tahu mereka salah nggak tahu. Kita aniaya aja gitu.
Dan sampai hari ini mereka nggak tahu juga gimana, karena saya meninggalkan kampung itu sejak tahun 75, sudah puluhan tahun yang lalu. Lah renungannya begitu, renungannya Yesus itu jadi masalah bagi dunia. Tapi Yesus bukan pribadi yang bermasalah, bukan. Karena orang belum siap menerima kebenaran. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, santai bro. Bulan Desember ini kesiapan kita di dalam hati. Sudahkah Anda siap? Sekali lagi, sudahkah Anda siap menerima Dia, Yesus lahir di dalam hati Anda? Sehingga hidupku dipenuhi, semua sisi kamar-kamar dalam hidupku itu semua dipenuhi. Kalau semua dipenuhi oleh Kristus, nggak ada ketakutan, nggak ada. Orang yang masih takut, orang yang masih khawatir, diwarnai dengan orang yang suka menjelekkan orang, menghancurkan orang demi prestasinya, dan itu salah. Itu menandakan di dalam hidupnya belum ada Yesus. Orang masih berkanjang dengan penglihatan. Oh, aku melihat begini, melihat itu, melihat itu. Jangan. Hidupmu dilihat orang lain. Kalau hidupmu dilihat orang lain, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah saksi. Dilihat orang lain. Pelayananmu itu bukan menghakimi. Ayo, jangan koreksi orang lain lagi, koreksi diri sendiri ya. Koreksi diri sendiri, sudahkah di dalam hidup itu dipenuhi semua sisi-sisi Kristus dalam hidup? Secara, bukan hanya secara fisik, secara jiwa, secara roh, semua dipenuhi. Karena dalam hidup itu kan ada kamar-kamar. Orang itu kan ada kamar-kamar. Semua kamar itu dipenuhi. Semua kamar itu dipenuhi. Hidupmu sebagai dulos, menganggap sudah ketidakberartian, sudah nggak punya hak hidup lagi. Kalau saudara nggak punya hak hidup lagi, artinya apa? Hanya Kristus yang boleh hidup di dalam hidup saudara. Oke? Kita nggak tahu loh, tahun depan tuh masih kita ikut Natal nggak? Pernahkah kita mimpi seperti itu? Persiapkan diri Anda untuk Kristus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Oke, amin.